Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan jawaban soal MIT Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Eka Susanti. Baiklah, langsung saja masuk pada soal. Soal pertama, jelaskan konsep sosiologi pendidikan atau definisi, latar belakang, dan tujuan. Kemudian jawaban. Yang A. Definisi sosiologi pendidikan. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socios, yang artinya teman, kawan, dan sahabat, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah suatu kajian atau studi tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan sosiologi pendidikan adalah aspek-aspek sosiologi yang diterapkan pada masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Selanjutnya, yang B. Latar belakang sosiologi. Sosiologi pendidikan pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte, yaitu seorang ilmuwan sosiologi dari Prancis. Sosiologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang baru, berkembang menjelang abad ke-20. Kemudian Sanafiah Faisal dalam bukunya dikemukakan bahwa John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 termasuk tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat menurutnya. Terutama terlihat nyata adanya lembaga pendidikan dan masyarakat. Terlihat nyata adanya perubahan struktur masyarakat dari bentuk semulanya yang bersahaja. Dan Dewey ini menekankan pendapatnya mengenai sekolah sebagai institusi sosial. Kemudian yang C, tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian di sini saya mengambil menurut S. Nasution yang dikemukakannya bahwa tujuan sosiologi pendidikan ini ada 7 poin. Yang pertama, bertujuan untuk menganalisis proses sosiologi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisis tenaga kependidikan dalam kegiatan sosial. Yang kelima, membantu menekankan tujuan pendidikan. Yang keenam, menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, memberikan kepada tenaga kependidikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan kontribusi secara tepat terhadap masalah pendidikan. Baiklah, selanjutnya soal yang nomor 2. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga pemerintah membuat tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini tentu interaksi sosial tetaplah berjalan karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Kemudian jawaban. Interaksi sosial yang terjadi pada masa pandemi ini mengakibatkan sebuah perubahan sosial yang tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadikan salah satu ruang lingkup dari sosiologi komunikasi. Maksudnya, sosiologi komunikasi ini membahas tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan proses interaksi sosial. Interaksi tersebut. Kemudian interaksi sosial akan berlangsung apabila ada komunikasi dan kontak. Namun, karena COVID-19, maka pemerintah melarang masyarakat untuk sementara waktu menghindari yang namanya kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka. Apakah interaksi sosial akan berjalan tanpa adanya kontak tatap muka ya? Tentu saja interaksi sosial dapat terus berlangsung tetapi melalui sosial media. Misal, zaman sekarang berbelanja bahan pokok tidak harus berbaur dengan masyarakat, tetapi bisa dilakukan jual beli online. Kemudian yang selanjutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang seharusnya dilakukan
di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Kemudian analisislah yang pertama, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Kemudian yang kedua, teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen, autokratik, demokratif, teacher center, learning center melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk jawaban, menurut saya, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi atau online yaitu ketika pembelajaran daring diterapkan di seluruh daerah, saya merasa bahwa kelas sebagai sistem dan interaksi sosial tidak berjalan dengan baik. Mengapa? Hal ini disebabkan bahwa ketika siswa di perkotaan dan di pedesaan berbeda pertumbuhan pengetahuan yang diterima. Dikarenakan anak perkotaan memiliki fasilitas yang baik dan jangkauan sinyal internet yang kuat. Beda halnya dengan anak di perdesaan yang kekurangan fasilitas dan jangkauan sinyal yang cukup lemah, sehingga membuat siswa yang di perdesaan ketinggalan materi pembelajaran dan interaksi antar guru dan teman-temannya. Tetapi, jika seluruh siswa memiliki jangkauan sinyal yang kuat, maka sistem sosial dan interaksi sosial antar siswa dan guru akan berjalan lancar meskipun dilakukan secara daring. Mengapa saya katakan sedemikian hal? Dikarenakan sekarang adalah zamannya aplikasi-aplikasi canggih yang dapat dimanfaatkan untuk kelancaran sistem sosial dan interaksi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang B, karena masa pandemi ini tidak dibenarkan yang namanya teori ruang kelas atau teori tatap muka. Jadi bagaimana caranya melakukan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen dan sebagainya. Jadi menurut saya meskipun teori ruang kelas tidak bisa dilakukan di kelas atau tatap muka, namun masih bisa dilakukan pendekatan interaksi dengan dosen melalui sosial media, yaitu melihat dan memperhatikan kedisiplinan dosen setiap masuk jam kuliah melalui online, menganalisis bagaimana dosen memperdulikan mahasiswa meskipun proses belajar mengajar dilakukan daring, serta menganalisis bagaimana cara dosen menjelaskan materi yang berkaitan, dan kita sebagai mahasiswa harus aktif dalam proses belajar mengajar atau online agar tercapai pendekatan interaksi antar dosen dan mahasiswa. Kemudian sekian dari saya, inilah jawaban MIT saya, dan ada sedikit sumber-sumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.